Shalom, para sahabat, pemirsa dan pendengar Kekitaan FM Keningau. Pada hari ini saya akan menyapa kalian semua dimanapun Anda berada. Tuhan tetap memberkati kesehatan Anda dan saya. Pada hari ini kembali lagi berjumpa dengan saya, Yosef Masri, dari Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini kita akan membahas satu tema yang begitu menarik, yaitu sedikit sajakah orang yang diselamatkan. Bagi kita semua yang hidup di dunia yang sementara ini, tidak ada seorang pun yang tidak mau selamat. Pasti semua ingin selamat. Namun dalam teks hari ini yang akan kita baca, saya akan baca sebagian di mana Yesus berkata yang begitu mengkagetkan kita. Di situ dikatakan dalam Injil Lukas 13 ayat 22 hingga ayat ke-30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepada kamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepada kamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepada kamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan. Mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya, ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku, kita yang diundang di sini, semua orang yang membuka hati untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita yang datang untuk membuka hati dan mendengar sabda Tuhan, rata-rata orang yang sudah dibaptis. Kalau kita sudah dibaptis, kita percaya dalam baptisan, dalam sakramen baptisan kita sudah diselamatkan. Tetapi Yesus dalam hari ini, dalam Injil dia mengatakan, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Kalau sudah selamat, kenapa harus berjuang lagi? Ada sesuatu yang kayaknya tidak beres. Saya ingin membacakan satu teks di mana kelihatannya seolah-olah ada pertentangan antara sudah diselamatkan ya, dan harus masih berjuang. Efesus 2 ayat 8 hingga 9 dikatakan di sini, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
jangan ada yang memegahkan diri. Ini jelas-jelas bahwa keselamatan itu datangnya pemberian cuma-cuma dari Allah. Namun hari ini, firman Tuhan lagi mengatakan, berjuanglah melalui pintu yang sesak. Dan banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Maksudnya apa ini? Kita percaya bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah dalam pengampunannya menjangkau zaman dulu, hari ini, dan akan datang. Semuanya sudah ditebus. Baik dosa sendiri maupun dosa asal kita dalam baptisan. Namun hari ini kenapa harus ada terjadi? Yesus berkatakan, berjuang. Artinya harus ada usaha. Emangnya Yesus disalib itu kayaknya tidak sempurna? Sangat sempurna. Apa yang dimaksudkan di sini adalah kita akan melihat beberapa poin kenapa kita yang sudah diselamatkan masih mau berjuang. Dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam suratnya ini, saudaraku, jelas-jelas mengatakan bahwa pemberian rahmat Allah itu yang kita terima dalam keselamatan ini harus kita kerjakan. Harus kita rawat. Harus kita mempunyai satu penghormatan dan ditanggapi dengan serius. Bukan asal terima keselamatan habis itu selesai. Tentu tidak demikian. Ya, tinggal terima bersih, yang penting aku dibaptis nanti juga naik surga. Siapa bilang tunggu dulu? Dan ini yang dikatakan oleh Yesus, berjuang. Kalian harus berjuang. Wow, berjuang bagaimana? Kita lihat dari Rasul Paulus. Apa yang dikatakan di sini oleh Paulus? Paulus mengatakan dalam Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Disitulah letaknya manusia. Tuhan tahu, memang kita sudah diselamatkan, sudah diampuni dari zaman dulu, hari ini sampai selama-lamanya. Tapi saudara dan saya ingat, pada satu waktu nanti, kita tidak dapat hanya menghadap kepada Allah dengan segala kelemahan kita. Ini sangat penting dan harus saudara dan saya tanggapi dengan serius. Sebab dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 15, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Artinya apa, saudaraku? Pada hari penghakiman terakhir, saudara dan saya, siapapun namanya manusia, harus menghadap Allah. Tahta suci Allah. Dan di situ kalau kita kedapatan bercacat celah, ya, ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Saya akan bacakan di dalam Galatia 5. Saudara dan saya ingat bahwa kita sebagai manusia pasti banyak kelemahan dan keterbatasan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada, saudaraku. Di situ kembali lagi Paulus menulis kepada jemaat di Galatia. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi Rasul Paulus pernah berbuat demikian juga dulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan dapat, saudaraku. Walaupun dia sudah dibaptis, walaupun dia sudah ikut retret, ya, walaupun dia sudah ikut banyak seminar-seminar, walaupun dia sudah pelayanan, walaupun dia sudah pelayanan kemana-mana, khotbah di mana-mana, mukjizat terjadi. Saudaraku, kalau ini masih nempel, di situ dicatat, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini serius. Waktu dan saya sangat singkat. Sangat singkat. Dulu, sebelum penebusan Yesus, tidak ada pintu. Setelah Yesus menebus kita 2000 tahun yang lalu, ada pintu, walaupun sempit. Bukan hanya pintu yang sempit, waktu kita juga sempit, saudaraku. Ini serius, saudaraku. Kenapa dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 37, dicatat di sini, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Artinya apa, saudaraku? Waktu hidup ini, saudara dan saya, kita ini adalah satu penjarahan. Dan dalam on the way Yesus datang. Yesus on the way datang, dia nggak pernah tunda. Pesawat boleh tunda, apapun mereknya. Saya sudah sering ditunda oleh pesawat. Paling-paling dikasih 1 bungkus nasi. Saudaraku, tapi Yesus adalah on the way datang. Artinya saudara dan saya, sebagai orang Kristiani, orang yang sudah diselamatkan, perlu untuk usaha, untuk hati-hati, waspada, berjaga-jaga dengan baik. Supaya datang waktunya nanti sebagai pencuri dia datang. Seperti pencuri dia datang. Saudaraku, kita tidak tahu. Sewaktu-waktu dia datang. Karena anak manusia datang, dia nggak pernah memberi satu WhatsApp kepada kita dulu. Nggak ada pemberitahuan. Artinya hidup saudara dan saya harus siap. Siap sedia menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua, ya, yang membuka hati untuk menerima sabda Tuhan. Ya, kalau kita sudah dibaptis dan kita sudah diselamatkan, mengapa harus ada perjuangan lagi? Berikutnya saya akan menggambarkan satu tips. Ya, dikatakan di sini dalam 2 Timotius 2 ayat 4, 5, dan 6. Di situ dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang ku katakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudaraku, kita yang sudah menjadi Kristiani, yang sudah diselamatkan, adalah prajurit-prajurit yang tangguh. Prajurit-prajurit itu adalah prajurit yang siap berperang. Askar-askar yang siap untuk menghadapi medan peperangan. Tidak pernah saya melihat seorang askar kalau hanya dia pakai baju singlet, ya, atau pakai sandal jepit, santai-santai. Tiba-tiba musuh datang, hancur, dia mati pasti.
Seorang prajurit dia harus siap. Ya, prajurit itu adalah ketaatan kepada komandannya. Dia tidak memusingkan dirinya sendiri. Walaupun istrinya sudah 9 bulan hamil. Dia kalau diperintahkan, ini adalah perintah untuk perang, dia harus pergi. Dia tidak memusingkan pikirnya sendiri lagi. Demikian juga saudaraku, seorang olahragawan. Baru-baru ini, ya, kita dengan bangga mendapatkan kembali Piala Thomas setelah 19 tahun ada di tangan orang-orang lain. Saudaraku, mengapa Indonesia bisa mendapatkan kembali Piala Thomas ini? Karena latihan dan latihan, berjuang mati-matian. Saudaraku, demikian juga seorang petani, kalau dia menanam segala sesuatu, sebidang tanah yang diberikan itu adalah anugerah. Kalau dia tidak mencangkul, kalau dia tidak menyuburkan tanahnya dan menanam, ya, dan memberi satu pupuk yang begitu terus-menerus, itu biaya semua. Dari mana dia mendapat hasil panen? Itu semua saudaraku. Kita sudah mendapat rahmat keselamatan daripada Tuhan Yesus. Seberapa Anda dan saya menanggapi hal ini, satu anugerah dari ilahi yang oleh manusia siapapun tidak dapat membereskan dosa sendiri atau dosa orang lain. Makanya ada seorang di sini dalam Injil hari ini mengatakan kepada Yesus dan bertanya, sedikitkah orang yang diselamatkan? Tidak banyak. Ya, harus ada orang-orang yang betul-betul responsif dan penuh tanggung jawab. Dan dia berjuang mati-matian demi pembayaran hutang Allah dengan darahnya sendiri. Manusia itu pintar bikin dosa, rajin bikin dosa saya katakan. Dengan segala alasan keterbatasan, ya, dengan kuasa dosa, ya, dihimpit oleh segala macam godaan. Ya, godaan apa? Godaan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, itu manusia. Uang dicari sampai begitu banyak dia mengumpulkan. Akhirnya dapat ketenaran, kedudukan. Apakah itu tujuan hidup saudara dan saya? Ya, ada satu janji daripada Tuhan. Berjuanglah melalui pintu yang sempit. Banyak orang berjuang ke sana, tetapi dia tidak dapat. Kalau sekitar kita kira-kira tiba-tiba ada sesuatu kebakaran dalam ruangan. Begitu kita mau keluar, tidak ada pintu. Oh, ternyata ada pintu satu di situ. Berapa orang yang dalam ruangan itu menuju ke pintu walaupun sempit supaya selamat. Saudaraku, pintu yang sempit ini telah Yesus sediakan. Waktu juga tidak banyak. Marilah saudaraku, kita bangkit. Kita menanggapi keselamatan yang telah Tuhan Yesus bayar begitu mahal di kayu salib buat saudara dan saya. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus menyertai Anda semua. Haleluya.